ini akan kami turunkan dengan memfasilitasi penyusunan Perbub Pedoman Penyusunan APBKAM dan Perbub Alokasi dan Penganggaran Dana Desa. Jadi ketika ada pertanyaan, sudah adakah draft Perbub Penyusunan APBKAM 2022? Ada yang lama, tapi belum mengakomodir PMK 190. Dan itu masih kami fasilitasi. Konten isi yang membuat gaduh terkait isi Pilpres 104 dan PMK 190 tadi sudah disinggung oleh Pak Firdaus. Saya hanya menambahkan saja pasal 52, ketika kampung sudah menetapkan jumlah KPM berdasarkan dengan surat keputusan kampung pada kampung atau peraturan kampung, maka RKUN akan mentransfer besarnya dana yang sudah ditetapkan jumlah KPM-nya. Bagaimana kalau tidak mencapai 40%, kata Pak Firdaus tadi? Di Perbub akan kita munculkan bahwa ada nilai selisihnya. Contoh, kampung A alokasi 40%-nya 100 juta. Ketika sudah menetapkan KPM-nya, muncullah dananya hanya 50 juta. Yang ditransfer dari KPPN itu hanya 50 juta. Yang 50 juta tidak ditransfer ke RKD. Kemana dana itu? Dia akan parkir ke rekening kas negara. Ini disampaikan Pak Firdaus. Nanti akan ada namanya relokasi penggunaan dana antar desa yang akan dicatat oleh Dinas PMK selaku leading sektor penggunaan dana desa. Muncullah nanti surat keputusan bupati bahwa kampung A ini ada selisih 50 juta. Maka 50 juta itu akan digunakan kembali oleh kampung C karena anggaran BLTDD-nya melebihi 40%, dia kurang dananya. Satu. Yang kedua, kampung B karena lebih 20% tanam pangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada namanya 20% ketahanan pangan. Untuk apa itu? Boleh nggak kampung tidak menganggarkan? Kalau nggak boleh, kalau boleh berarti tidak melanggar ya Pilpres dan PMK 190. Bagaimana kalau nggak cukup? Perlakuannya sama dengan pasal 52 ayat 4. Apa mata kegiatan untuk ketahanan pangan? Saya kasih contoh hasil kami FGD dengan ketahanan pangan. P2L program pangan lestari, KPRL kawasan program rumah lestari. Yang kedua instrumen ini tergabung ke dalam KWT. Ada nggak KWT di kampung masing-masing kampung? Urip apa mati? Urip. Kalau dia hidup berarti dia didanai dari ketahanan pangan. Berapa besar nominalnya? Hah? Jauh itu bukan jawaban pendamping Pak Pir ya, nggak mesti ya. Sebab angka dari ketahanan pangan itu satu KWT itu 50 juta. Mungkin nanti 20% ketahanan pangan ini besar nilainya untuk KWT dan sebagainya sebesar itu. Karena baru ada payung hukumnya ada 50. Yang kedua, bagaimana kalau nggak cukup dua kegiatan ini? Lihat lagi Permendes 7 pasal 5 kalau nggak ayat 5. Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, perikanan, dan peternakan. Pembangunan lumbung pangan, pengelolaan pasca panen, penguatan ketahanan pangan lainnya sesuai dengan kewenangan desa. Kita mudeng nggak dengan apa yang kata Permendes ini? Hah? Nggak mudeng kan?
Artinya jelas apa belas? Belas. Nah ini akan kita turunkan nanti ke dalam Perbuk Pedoman Penyusunan APBKAM. Karena kita akan melihat, pertama yang akan kita lihat kode rekeningnya ada nggak? Ya kan? Ya kalau nggak ada, bagaimana membiayainya? Yang kedua, dia masuk prioritas nggak? Yang ketiga, apakah 20% sudah terserap atau tidak? Paham ya teman-teman? Yang selanjutnya 8% COVID-19 sudah kita lakukan tahun kemarin 2021 di dalam PMK 190 pasal 35 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 digunakan untuk testing, tracking dan treatment yang mata kegiatannya adalah pencegahan, penanganan, dan pembinaan COVID-19. Apa itu? Menghidupkan kembali posko penanganan COVID-19 di masing-masing kampung. Pak, nggak berfungsi. Kita nggak bicara berfungsi atau tidak berfungsinya. Yang kedua berarti mulai saat ini, mulai dari tanggal 3 Januari, kampung itu sudah harus menerbitkan surat keputusan kepala kampung tentang, salah satunya itu tentang posko COVID-19 dan tentang relawan COVID-19. Ya, jangan diam-diam saja, nanti ketika kami kirimkan nomor SK jumlah personil tanggal penetapannya pada tiarap gitu ya. Yang terakhir 32% untuk program prioritas lainnya. Ini untuk apa? 32%. Pertama, lihat Permendes 7 lagi. Prioritas nasional adalah pencegahan stunting, penyertaan modal BUMDes. Udah tartur mendaftarkan BUMDes secara online, tetapi rekeningnya kosong. Pak Korkap, capek kita ngedaftarinnya. BUMDes yang kita sudah ada nomor registrasi dan ada nomor badan hukum tapi nggak berfungsi. Ketika kita tanya kenapa tidak berfungsi, begana begono. Nggak ada penyertaan modal Pak, yang pengurusnya begini, kemarin sudah dipilih, dia pindah ke Tangerang, dan sebagainya. Apalagi program prioritas nasional dari Permendes 7, pemberdayaan masyarakat, peningkatan SDM. Ini penting. Kata Pak Firdaus tadi, dalam rangka merubah mindset berpikir, kalau kita tidak muati dengan peningkatan kapasitas, sama saja dengan bohong. Apalagi program nasional, masih banyak di Permendes nomor 7. Yang kedua, mengakomodir program provinsi, karena 32% ini judulnya untuk program prioritas lainnya. Apa itu program provinsi? Smart Village. Yang kedua Samdes, yang ketiga DLL. Ada program-program provinsi yang memang harus kita sampaikan di kampung, bukan harus diakomodir, dibiayai ya. Bagaimana harus membiayai kalau duitnya nggak ada? Apalagi program prioritas lainnya, program prioritas kabupaten. Apa itu? Udah 2 surat yang sudah beredar, itu penentuan tapal batas kampung kan? Itu prioritas kabupaten. Berapa besar biayanya kan antara 15 sampai 25 juta. Yang kedua, pilihan serentak BPK. Ya kan? Nah, kayaknya Iskandar ini paham benar ini, mau cepat-cepat pulang, mau pegang laptop ini, mau membuat laporan ini. Wah, ini menarik ini. Tapi belum nyampe rumah udah nelpon. Apa itu Pak program prioritas? Waduh.
Yang ketiga, ada 105 kampung akan berakhir masa jabatan kakamnya. Artinya ada biaya pilkakam serentak. Itu adalah prioritas program kabupaten yang harus kita sampaikan juga dengan kampung. Itu ya. Terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.